Zhao Yanzi benar-benar tenang. Dia melompat dan meloncat, mendahului yang lain. Hari ini, dia mengenakan rok pendek yang dijahit bersama dengan bahan katun dan denim, menampilkan betis yang halus, ramping. Dari kemeja tanpa lengan yang berpotongan rendah dan seperti rompi keluar dua lengan yang montok dan sebagian besar kulit. Itu sedikit menarik. Untuk seorang gadis seusianya, atau untuk Hao-Ren yang cukup konservatif, pemilihan pakaiannya terlihat sedikit berani. Di sisi lain, sandal roman di kakinya dengan ahli menyeimbangkan keseksiannya dengan kelincahan anak muda. Bersama dengan loncatan dan lompatannya, sandalnya melayang seperti dua kupu-kupu yang berkepakan. Menyenangkan memiliki ibu seorang perancang. Dengan padu padan pakaian kasual seperti itu, tidak saja Zhao Yanzi tidak terlihat canggung, dia bahkan terlihat seperti seorang model katalog kecil yang cantik. Jika dibandingkan, Hao-Ren tidak bisa lebih tidak modis. Dia memakai kemeja yang 3 hari belum dicuci, sepasang celana jin kusut dan sepasang sepatu lari yang kotor. Satu-satunya dari dirinya yang dapat menarik perhatian hanyalah ransel kecil merah muda di punggungnya. Meskipun, ransel itu juga milik Zhao Yanzi. Omong-omong, tentu cukup aneh seorang pria sepertinya mengenakan ransel merah muda. Sementara Zhao Yanzi bergegas di depan, Zhao Guang dan Zhao Hongyu berjalan berdampingan dengan Hao-Ren. Sementara Zhao Guang berpakaian kasual bisnis, Zhao Hongyu memilih gaya atletik berjiwa muda. Hampir tidak mungkin mengetahui dia seorang ibu dari murid kelas menengah. Mereka melanjutkan memanjat tangga batu dan akhirnya tiba di kantor tiket untuk objek wisata. Zhao Yanzi sudah berdiri di sebelah jendela kantor tiket, tidak sabar menunggu orang tuanya untuk membeli tiket. Ketidakmampuannya menahan dirinya mengingatkan Hao-Ren waktu dia berjalan-jalan dengan orang tuanya waktu dia masih kecil. Zhao Guang berjalan ke sana dengan tenang dan membeli 4 tiket masuk sekaligus. Hao-Ren merasa sedikit tidak nyaman tiketnya dibayarkan. Tetapi di waktu seperti ini, dia tidak ingin membuat keributan munafik untuk sesuatu yang tidak penting. Melalui gerbang gunung, mereka melanjutkan bergerak naik sepanjang tangga. Pemandangannya tidak dapat disangkal luar biasa. Sekitar mereka penuh dengan kehijauan, sebagai hasilnya, bahkan udaranya memberi sedikit kesejukan. Aliran yang muncul kembali berkelok-kelok ke bawah sepanjang jalan setapak, menghasilkan suara yang jernih menyenangkan dan merdu dekat kaki mereka. Dengan mulutnya yang terbuka lebar, Zhao Yanzi dengan berlebihan mulai mengambil udara segar dalam-dalam. Hao-Ren tidak tahan untuk tidak tersenyum pada tingkah laku tak berdosa dan kekanak-kanakannya. Sangat santai dan memuaskan bagi mereka untuk menjadi satu dengan alam kembali setelah menghabiskan waktu yang panjang hidup di kota. Bergandengan tangan, Zhao Hongyu dan Zhao Guang menggunakan waktu mereka mengagumi dan menghargai pemandangan di sekitar mereka. Karena Hao-Ren tidak ingin berjalan di sebelah Zhao Yanzi, ia berjalan dengan santai di belakang mereka. Demikian juga Zhao Yanzi, dia tidak mau terjebak dengan Hao-Ren. Jadi, dia seperti seekor binatang kecil yang gembira, berlari cepat dan menjelajah di depan. Zi, pelan-pelan. Zhao Hongyu memperingatkan. Bu, ada gua di sini. Zhao Yanzi berteriak dengan penuh bergairah dari depan. Zhao Hongyu tertawa kecil. Ia berbalik dan melambai pada Hao-Ren sebelum berjalan ke depan untuk bergabung dengan Zhao Yanzi. Gua ini terbentuk karena dampak air di bawah tanah.
Aliran air dalam gunung telah membentuk jalan-jalan setapak rahasia dalam gunung. Saat mereka bertemu dengan batu-batu yang rapuh dan usang, aliran air ini akan menembusnya. Apa yang kita lihat dalam perjalanan kita ke sini adalah anak sungai, aliran air sebenarnya yang semuanya tersimpan di dalam gunung. Kemudian, mengapa tidak ada air di dalamnya? Zhao Yanzi bertanya ingin tahu. Itu karena ukuran dan dampak dari aliran air juga tergantung musimnya. Saat aliran air berlimpah, air akan meresap keluar tentu saja, bisa karena alirannya telah dialihkan. Dengan kata lain, ini awalnya sebuah jalan keluar yang telah dihalangi dari dalam karena longsor berukuran kecil, Zhao Hongyu menjelaskan dengan sabar. Sementara menganggukkan kepalanya, mata Zhao Yanzi menyala seolah-olah ia baru menemukan benua baru. Dia menunjuk ke depan, lihat, ada tulisan di sebelah sana. Surga Dunia, puisi ini kemungkinan ditulis oleh penyair terkenal Du Fu dari dinasti Tang. Dahulu ada sebuah kuil Tao di sini yang disebut kuil awan surgawi. Zhao Hongyu dengan sabar menjelaskan lebih rinci sambil berjalan. Mengedipkan matanya, Zhao Yanzi mampu tetap tenang dan mengikuti ibunya, mengamati dan mendengarkan. Hao Ren terkesan. Dia terkejut Zhao Hongyu sangat berpengetahuan luas. Tidak saja ia sukses dalam desain arsitektur, tetapi ia juga sama fasihnya di bidang geologi astronomi, kebudayaan dan kemanusiaan. Hasilnya, mereka bergerak dengan cepat sambil Zhao Hongyu menjelaskan sepanjang perjalanan. Terlebih lagi, dia seringkali bisa berpindah ke penjelasan lain untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada Zhao Yanzi. Suaranya lembut dan menyenangkan, bahkan Hao Ren terpesona dan belajar banyak darinya. Setelah berjalan kira-kira 2 jam, mereka mencapai setengah perjalanan dan memutuskan makan di sebuah restoran kecil di gunung. Meja mereka terletak di luar dan di bawah sebuah kanopi. Sementara mereka melahap sayur-sayuran dan nasi, mereka juga bisa menghargai pemandangan Gunung Grandstone yang luar biasa. Hao Ren telah sangat lama terjebak di sekolah. Kesempatan hari ini untuk bepergian dengan keluarga Zhao telah membuat mata dan pikirannya disegarkan kembali oleh hijaunya pegunungan dan aliran air yang jernih. Dia juga menjadi ceria. Ada sebuah kuil Tao di atas gunung ini yang disebut kuil keesaan surgawi. Dikatakan Master Tao Zhang pernah berkultivasi di sini. Tempat terbesar di kuil Tao ini disebut Istana Penemu. Semua sirapnya satu ditutupi emas gulungan. Mereka juga punya pohon cemara yang berusia 2000 tahun. Terlebih lagi, ada sebuah monumen yang ditulis oleh Master Tao Zhang sendiri. Sambil makan, Zhao Guang tiba-tiba menjadi antusias dan menunjukkan kepada Zhao Yanzi. Itu menyenangkan? Zhao Yanzi melihat ke ayahnya dengan berharap, mari kita lihat setelah selesai makan. Perlu waktu 3 jam untuk sampai ke sana. Karena tidak ada kereta gantung di sini, aku dan ibumu akan melewatkannya. Kami berencana berjalan sedikit lagi, tetapi kemudian kami akan menikmati perjalanan kembali ke bawah dan beristirahat di hotel. Zhao Guang menjawab. Au! Zhao Yanzi jelas sekali kecewa. Atau kau bisa meminta Hao Ren pergi bersamamu? Zhao Hongyu menyarankan. Siapa yang perlu dia temani? Menggertakkan giginya, Zhao Yanzi menyatakan, aku akan pergi sendiri. Tidak mungkin. Kami akan khawatir jika kamu naik ke atas sendirian.
Zhao Hongyu dengan tegas menolak usul Zhao Yanzi. Tahu ia tidak dapat menentang orang tuanya, Zhao Yanzi dengan merajuk menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah makan mereka melanjutkan pendakian. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam dan memeriksa Gua Tuan Panatua yang memiliki sejarah yang sangat panjang, Zhao Guang dan Zhao Hongyu siap untuk pergi. Meski Zhao Yanzi sangat menginginkan melanjutkan ke atas dan menjelajahi kuil Tau di atas gunung itu, dia hanya dapat mengikuti perintah orang tuanya yang sekarang telah memutuskan untuk menyelesaikan pendakian ini. Melihat Zhao Yanzi kecewa dan cemberut, Zhao Hongyu berkata, "Bagaimana kalau kami membuat pengecualian dan membiarkanmu melanjutkan perjalananmu di gunung?" Mata Zhao Yanzi segera menyala dan sebuah senyum terang mulai berkembang di wajahnya. "Tetapi ada satu syarat, Ren harus tinggal bersamamu. Kalau tidak, kami akan khawatir," Zhao Hongyu menambahkan. Menggigit bibirnya, Zhao Yanzi bergulat selama beberapa saat tetapi akhirnya setuju. "Baik, aku ingin melihat apa yang ada di sana." Bayangan kegembiraan tampak di wajah Zhao Hongyu saat ia berbalik pada Hao Ren. "Ren, tolong tinggal dengan Zi. Kembalilah turun segera setelah kau mencapai atas gunung. Telepon kami jika kau membutuhkan sesuatu. Dengan kecepatanmu, 4 jam seharusnya cukup bagimu untuk naik dan kembali ke sini. Kira-kira membutuhkan 2 jam lagi untuk turun ke kaki gunung, jadi totalnya 6 jam. Kami berharap kau kembali jam 7 tepat." Sebenarnya, Hao Ren tidak mau kembali ke hotel begitu cepat. Ini kesempatan yang langka baginya untuk bisa menyatukan diri dengan alam. Sehingga, dia mengangguk untuk meyakinkan Zhao Hongyu dan berkata, "Ya, Bibi. Aku akan berusaha yang terbaik untuk menjaga Zi." Zhao Guang memberi Hao Ren anggukan kecil menyemangati sebelum berbalik dan pergi dengan Zhao Hongyu. Hao Ren tahu betul orang tua Zhao Yanzi berusaha membuat kesempatan baginya dan Zhao Yanzi untuk saling mengenal dengan menghabiskan waktu sendiri. Meskipun demikian, dia tidak mau terlalu memikirkannya karena yang dia inginkan sekarang hanyalah mengunjungi kuil Tau yang legendaris. Demikian juga, Zhao Yanzi memikirkan hal yang sama. Sekarang orang tuanya telah berjalan jauh dan dia mulai berteriak pada Hao Ren, "Ayo, cepatlah. Jangan berlambat-lambat dan menahanku." Setelah memutar matanya sebentar, Hao Ren menatap pada jalan setapak tanpa akhir dan mengambil langkah ke depan.